Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Di sini kami beranggotakan Ferenhania, saya sendiri Septa Hestiha, Widya Pratiwi, Febriana, Dianta Aziza Putri, Dea Yusdia Sehari, dan Indah Utami. Yang pertama, definisi perencanaan dan pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudari Widya Pratiwi. Kepada Widya, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi perencanaan. Ada 3 para ahli. Yang pertama yaitu menurut Majid dalam Amiruddin tahun 2016 halaman 15, perencanaan merupakan proses penyusunan materi pelajaran menggunakan media pengajaran, menggunakan pendekatan dan metode pelajaran penilaian dalam suatu alokasi waktu dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Yang kedua yaitu menurut Anen dalam Dimyati dan Mujiono tahun 2013 halaman 90 menyatakan beberapa tekanan terhadap definisi perencanaan dengan menyebutkan bahwa planning is future thinking, planning is controlling the future, planning is decision making, planning is integrate decision making. Dan yang ketiga, menurut Conyers dalam Bavada tahun 2018 halaman 66. Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian atas, perencanaan adalah proses penyusunan mata pelajaran secara berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan yang dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yaitu definisi pembelajaran. Yang pertama, menurut pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan yang kedua, menurut Warsita yang dikutip oleh Nur tahun 2014 halaman 3, pembelajaran atau instruction adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Yang berikutnya yaitu menurut Nyoman S. Degeng yang dikutip oleh Gasong tahun 2018 halaman 64, pembelajaran adalah suatu untuk membelajarkan siswa. Jadi dapat disimpulkan yaitu pembelajaran adalah suatu proses interaksi untuk membuat peserta didik atau siswa belajar dengan pendidik atau guru. Nah, dapat disimpulkan dari definisi-definisi di atas, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan mata pelajaran secara berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga terjadinya proses interaksi antara peserta didik belajar dengan pendidik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Widya. Selanjutnya ada komponen pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah Utami. Kepada Indah Utami dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya adalah komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama, guru dan siswa. Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam upaya memberikan sejumlah ilmu
pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Yang kedua, tujuan. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Yang selanjutnya, mata pelajaran. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi, pembelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru untuk menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, itulah tadi komponen dari pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah Utami. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Feren. Kepada Feren, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Feren. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, menurut Hermawan yang dikutip oleh Justina Martini, dia mengatakan bahwasanya prinsip-prinsip pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu membatasi sasaran berdasarkan tujuan pembelajaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung suatu kegiatan dalam pembelajaran. Next. Pendapat yang kedua itu menurut Jumhana yang dikutip oleh Justina. Dia mengatakan ada beberapa prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu ilmiah. Nah, ilmiah ini berisi keseluruhan materi yang dikembangkan atau dirancang oleh guru, termasuk kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, yaitu relevan. Relevan ini yaitu bahwa setiap materi memiliki ruang lingkup atau cakupan dan urutan penyajiannya. Selanjutnya itu sistematis. Nah, sistematis ini yaitu unsur perencanaannya itu harus saling terkait atau mempengaruhi dan menentukan sesuatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Yang selanjutnya yaitu konsisten. Nah, konsisten ini yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar atau KD, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang selanjutnya yaitu memadai. Nah, memadai ini yaitu mencakup indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu aktual dan konseptual, yang merupakan cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang memperhatikan penilaian perkembangan ilmu teknologi dan ilmu dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Nah, yang selanjutnya itu
Prinsip selanjutnya yaitu fleksibel, yaitu mencakup keseluruhan komponen silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir itu menyeluruh, yaitu komponen silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Next. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Feren. Selanjutnya ada fungsi-fungsi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Dian Rezi. Kepada Dian Rezi dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Jelas, Yan. Baiklah, di sini ada fungsi-fungsi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah fungsi kreatif. Fungsi kreatif adalah pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang, akan memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Melalui umpan balik, pesan guru dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Secara kreatif, guru akan selalu memperbaiki dan menemukan hal-hal baru. Yang kedua, fungsi selektif. Fungsi selektif adalah untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran guru, dihadapkan dengan berbagai pilihan strategi. Melalui proses perencanaan, maka guru dapat menyeleksi strategi mana yang lebih berkembang. Yang ketiga, fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif adalah suatu perencanaan yang memadai. Terus menjelaskan kepada setiap yang terlibat pada sekolah, bahkan ke peserta seperti orang tua. Dan selanjutnya, fungsi prediktif. Fungsi perencanaan dan akurat mengontrol pencapaian siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menyampaikan melalui perencanaan kedua sisi proses pembelajaran tertentu. Baiklah, itu saja fungsi-fungsi pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dian. Next, selanjutnya ada masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Rani Febriana. Kepada Rani, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran yang menurut Soba tahun 2017 halaman 3. Yang pertama itu ada masalah arah atau tujuan masalah. Yang sering terjadi dalam penentuan arah atau tujuan adalah rumusan masalah yang dibuat oleh guru yang terlalu luas dan tidak operasional. Kedua ada masalah evaluasi. Nah, di sini masalah evaluasi yang muncul dalam evaluasi berkisar antara lain prosedur evaluasi yang tidak dikenal oleh siswa yang berakibatkan evaluasi yang dilaksanakan tidak adil dan memuaskan para siswa. Yang ketiga ada masalah isi dan urutan materi pelajaran. Masalah yang muncul adalah bagaimana memilah materi pembelajaran yang harus didahulukan, mana penyajiannya secara runtun, logis, dan sistematis. Selanjutnya ada masalah metode. Masalah yang berkaitan dengan metode penyusunan adalah kurang atau tidak tepat sasaran dalam pemilihan metode yang digunakan, bersifat monoton dan tidak sesuai dengan tujuan, strategi, model, serta pendekatan yang digunakan. Nah, yang terakhir di sini ada hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan bisa datang dari siswa atau kurang mampu mengikuti pembelajaran, memiliki perbedaan individual. Dari guru, kalau dari guru itu kurang berminat mengajar, dan faktor institusionalnya yaitu terbatasnya ruang kelas, laboratorium, dan alat-alat peraga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rani Febriana. Selanjutnya ada next, Ran. Selanjutnya ada manfaat perencanaan pembelajaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama, manfaatnya yaitu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun siswa. Yang kedua, sebagai alat ukur efektif atau tidaknya suatu pekerjaan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang keempat, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Dan yang kelima, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan dalam pembelajaran di kelas, menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Next. Dan pentingnya perencanaan pembelajaran yaitu adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan, dan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau the best alternatif, atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik atau the best combination. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea Justriasari. Kepada Dea, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dalam Nusoba tahun 2017 halaman 5 sampai dengan 6. Yaitu yang pertama, tetapkan misi dan tujuan. Dalam pendidikan, misi dan tujuan pendidikan mengacu pada misi dan tujuan mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, baik umum maupun khusus, atau standar kompetensi dasar dan indikator hasil belajar. Yang kedua, diagnosa hambatan dan peluang. Diagnosa hambatan peluang ini termasuk ke dalam bagian dari analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang merupakan suatu organisasi atau organisasi. Analisis SWOT ini bila diterapkan secara akurat akan membawa program kegiatan yang direncanakan. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan sekolah atau madrasah. Ancaman situasi penting yang tidak menguntungkan bagi lembaga dan gangguan terhadap eksistensi lembaga di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ancaman terhadap lembaga pendidikan madrasah ini bisa datang dari para pesaing baru, kebijakan pemerintah, kondisi makro, dan ekonomi yang sulit, dan kesadaran yang rendah dari masyarakat tentang pentingnya pendidikan madrasah atau sekolah. Yang ketiga, penilaian kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah sumber daya yang dimiliki, baik dari sumber daya pribadi maupun sumber daya material maupun sumber daya keuangan. Kelemahannya adalah kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki lembaga yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dengan kualitas dan kapabilitasnya. Sumber daya material yang terbatas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya keuangan yang terbatas, serta kecintaan dan loyalitas yang kurang baik dari guru, pegawai maupun siswa. Yang keempat, mengembangkan tindakan alternatif setelah analisis SWOT. Kepala sekolah dan guru membuat perencanaan pembelajaran harus dapat tindakan dan langkah-langkah yang terbaik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima, mengembangkan rencana strategi. Dalam perencanaan strategi yang dikembangkan,
yaitu menjalankan strategi tindakan guru dalam melaksanakan rencana, menggunakan berbagai komponen pembelajaran tadi, yakni tujuan, bahan, metode, alat, sumber evaluasi, dan evaluasi, agar dapat mempengaruhi siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan belajar dan mengatur yang telah ditetapkan. Yang keenam, mengembangkan rencana strategi. Rencana strategi ini dilakukan dengan membuat model pengembangan sistem. Model pengembangan kerangka dasar yang dijadikan acuan dalam melakukan rencana yang mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dan proses dimensi yang nyata. Yang terakhir, mengembangkan rencana operasional diawali dengan melakukan analisis materi pelajaran yang terdapat dalam kurikulum, analisis terhadap kalender pendidikan, program pembuatan tahunan, program semester, serta pembuatan silabus dan sistem pengiriman. Next. 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 Selanjutnya itu peran pendidikan dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menyusun silabus atau menyusun materi pembelajaran sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum. Yang kedua, menyusun RPP, rencana perencanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, menyusun dan menggunakan berbagai sumber dan media belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keenam, memanfaatkan teknologi informasi komunikatif atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir, menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Day. Inilah kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, ialah perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan mata pelajaran secara berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga terjadinya proses interaksi antara peserta didik, belajar dengan pendidik. Perencanaan penting dilaksanakan karena dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.